Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Putri Pratama dari kelas 2C dengan NPM 211063108097. Di sini saya ingin mendongeng cerita rakyat yang berjudul Timun Mas dan Raksasa. Selamat menonton. Timun Mas dan Raksasa. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Ia pun juga tak memiliki anak. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Mbok Srini hanya dapat menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak. Ia berharap keajaiban terjadi padanya, dengan selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Mbok Srini didatangi sosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar, di hutan tempatnya biasa ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban akan benar-benar terjadi padaku? Ia pun bertanya dalam hati dengan ragu. Namun, Mbok Srini berusaha menghilangkan keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke hutan yang ditunjukkan oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar. Namun, ia justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, tetapi isinya hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya, apa maksud raksasa itu memberikan sebiji timun, ucap Mbok Srini dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa disadari ada sosok raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Suara raksasa itu terdengar. Mbok Srini pun terkejut sambil membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun Tuan Raksasa, jangan memakanku, aku ingin hidup. Mbok Srini memohon dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar Tuan Raksasa, jawab Mbok Srini dengan gugup. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Karena anak itu akan kujadikan setampatku, ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak ini kepadamu. Setelah Mbok Srini selesai memberikan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian tanaman itu pun mulai berubah. Namun anehnya tanaman timun itu hanya berubah satu. Semakin hari buah timun menjadi semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda karena berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Mbok Srini memetik timun yang berat dengan susah payah ke gubuknya. Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya pun menjadi sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya. Ia baru sadar bahwa raksasa itu ternyata adalah raksasa yang jahat karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Melihat Mbok Srini sering duduk termenung, Timun Mas
Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore Timun Emas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati yang dirasakan oleh ibunya. "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Mas. Bos Rini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sosok raksasa akan datang menjemput anaknya itu untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas menjadi kaget seolah-olah tidak percaya. "Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu. Aku sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun," kata Timun Mas. Mendengar perkataan Timun Mas, Bos Rini kembali termenung. Ia mencari cara agar anaknya selamat agar tidak menjadi santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Bos Rini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas agar berpura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa itu tidak akan menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Bos Rini. "Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang," pinta raksasa itu. "Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu," bujuk Bos Rini sambil mencoba mengulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timun Mas bisa selamat. "Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku," kata raksasa itu. Setelah Bos Rini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Bos Rini kembali bingung untuk mencari cara lain. Akhirnya ia menemukan cara yang untuk dapat menyelamatkan anaknya dari raksasa. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali berangkatlah Bos Rini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. "Maaf Tuan Pertapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan," kata Bos Rini. "Apa yang bisa aku bantu, Bos Rini?" tanya pertapa itu. Bos Rini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Bos Rini, pertapa itu pun bersedia membantu. Tak berapa lama pertapa itu kembali membawa 4 bungkus kecil lalu menyerahkannya kepada Bos Rini. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Bos Rini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Tak berapa lama, Timun Mas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. "Jangan takut anakku. Jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang aku sampaikan kepadamu," Bos Rini membisik Timun Mas. "Baik, Bu," jawab Timun Mas. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapean, sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Pertama-tama Timun Mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa. Namun raksasa itu mampu melepaskan diri dari kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumpunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula hutan yang telah dilewati tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu terkalahkan karena tercabur ke dalam lautan lumpur dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Emas dari
kejaran dan serta raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, Timun Mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup bahagia. Nah, itulah dongeng Timun Mas. Kisah di atas dapat menjadi pelajaran bagi anak untuk selalu ingat bahwa orang yang punya niat jahat seperti raksasa akhirnya akan mendapatkan celaka juga. Selain itu, mengingatkan anak segala rintangan dalam hidup dapat diselesaikan dengan baik jika dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.